Halo semuanya, oke. Kali ini aku mau reading love life-nya elemen tanah ya. Sekarang giliran earth sign ya, zodiak Capricorn, Taurus, Virgo ya. Zodiak-zodiak itu tanggal lahirnya ada di deskripsi video ini ya. Kamu bisa lihat detail tanggal lahirnya, tapi cek juga sun, moon, rising, Venus kamu di birth chart-nya kamu. Jadi ini memang readingan general juga ya. Pembacaan love life, energi banyak orang berelemen tanah ya. Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Aku bakalan clarify energi pada saat kalian nonton video ini. Jadi energinya timeless juga sih, bisa maju, bisa mundur, bisa energi beberapa waktu ini, kayak gitu ya. Ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan karena general bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok, kayak gitu. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak di keterangan video ini ya. Ada kontak di deskripsi video ini yang bisa kamu hubungi. Oke, aku buat dua posisi ya. Seperti biasa, aku buat posisi kiri dan kanan ya. Posisi kiri bisa kamu, bisa orang yang kamu fokuskan. Yang kanan bisa kamu juga, atau orang yang kamu fokuskan. Jadi bisa terbolak-balik, bisa random, bisa ngacak. Karena general, oke? Sesuaikan, sesuai kondisi kamu dominan yang kiri atau yang kanan ya. Oke, aku shuffle untuk yang sebelah kiri dulu ya. Ini ada kartu Four of Swords. Oke. Ini ada kartu Three of Swords. Nine of Pentacles. Six of Pentacles. Oke. King of Wands. The Star. Oke. Ada the Word. Oke. Lalu Page of Swords. And the last Ace of Coins or Pentacles ya. Oke, sekarang aku shuffle energi orang sebelah kanan. Page of Pentacles. Oke. Terus Four of Wands. Ten of Pentacles. Oke. Six of Cups. Wah. Ten of Wands. The Hermit. Okay. Five of Pentacles. Magician. Okay, the last Nine of Pentacles ya. Okay, jadi aku baca energi yang berkoneksi ini ya. Ada udah pasti earth sign ada ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Bahkan ada yang sesama earth sign, sesama elemen tanah. Terus di sini yang kuat juga ada water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada yang kuat Aquarius, Gemini, Libra, terutama Aquarius ya. Terus terutama ada
yang kuat banget Virgo, Sagittarius, Aries, Leo ya. Itu dia. Tapi yang kuat Earth sign, water sign, Aquarius, Virgo, sama Libra dan Sagittarius. Kuat ya. Oke, so aku bacain dulu yang sebelah kiri ini ya. Bagi kamu yang ngerasa energi sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini banyak banget perjalanan yang dilalui ya, banyak banget hal yang dilewati, banyak banget hal yang diratapi, banyak hal yang dipikirkan, jadi banyak hal yang dikoreksi. Aku ngerasa orang yang di sebelah kiri mungkin sempat berpikir bahwa dia yang terintimidasi. Mungkin orang yang di sebelah kiri sempat berpikir bahwa dia yang tersakiti. Jadi kamu yang di sebelah kiri, kamu ngerasa kamu yang sakit hati, kamu yang disakiti mungkin, kamu yang terintimidasi menurut kamu ya. Tapi entah mengapa waktu itu kayak menjawab ya, semesta itu kayak menunjukkan kebenaran, kamu jadi tahu semuanya gitu. Bisa juga memang karena Tuhan membuka mata hati kamu, jadi kamu tahu di mana letak kesalahan kamu ya. Orang yang di sebelah kiri ini sempat sebagai orang yang pasif, sebagai orang yang mungkin menghindar dan mudah lari dari masalah atau nggak menyelesaikan masalah. Jadi beberapa memang playing victim ya, merasa menjadi korban, merasa nggak mau disalahkan, jadi maunya menyalahkan begitu. So ketika ada situasi jaga jarak atau saling terpisah gitu, sudah berpisah mungkin, banyak hal yang direnungkan oleh orang sebelah kiri ini. Apalagi semua sudah terjawab, kebenaran itu terungkap. Orang yang di sebelah kiri mungkin sering menyalahkan partnernya ini, dia mungkin sering nyalain orang yang sebelah kanan yang dia cintai ini, tapi sekarang malah dia yang merasa bersalah gitu. Dulu mungkin sebelumnya yang di kiri ini sering nge-up ya, atau mengungkit-ungkit kesalahan orang sebelah kanan ini, sedangkan dirinya nggak introspeksi diri sebelumnya ya, mungkin kayak gitu. Jadi ketika dia sibuk menyalahkan orang ini yang di kanan ini, dianya jadi kehilangan orang di sebelah kanan ya. Jadi beberapa memang udah berpisah ini karena ada yang merasa kehilangan. Di saat sudah terpisah, orang yang di kiri ini merasa ya hidup harus terus berjalan, dia mau move on, dia mau melupakan, jadi dia berhubungan sama yang lain, atau dia dekat sama yang lain, atau sudah ada orang lain di sisinya, tapi dia merasa bahwa orang yang di kanan inilah dunianya dia. Sebenarnya orang yang di kanan yang membuat dia bahagia. Tapi ada beberapa yang pride-nya tinggi, egonya tinggi, dia punya big ego, atau dia memang orangnya keras kepala, bahkan mungkin cenderung kasar begitu. Jadi nggak mau disalahkan. Tapi ketika ini nggak komunikasi, nggak bertemu, yang sudah lama banget ya, ada yang sampai bertahun-tahun atau sekedar berbulan-bulan, tapi dianya mulai menyadari kalau dia perlu introspeksi diri gitu.
Karena dia merasa kosong ya. Ini orang yang di sebelah kiri nggak bahagia bersama yang lain. Jadi dia masih sering kepoin orang ini yang di kanan. Orang yang di sebelah kiri ini sering banget mungkin lihat aktivitas-aktivitas orang yang dia cintai ini di media sosial. Dia lihat-lihat bagaimana perkembangan orang yang di kanan ini, sama siapa, bahagia atau enggak. Bahkan terkadang dia itu kepo hanya karena untuk membandingkan dirinya dengan orang yang di kanan ini. Dia nggak mau orang yang di kanan ini jauh lebih bahagia daripada dia. Ya mungkin di situ terlihat big egonya dia ya, egonya yang besar banget gitu, gengsinya yang tinggi. Jadi dia nggak terima kalau orang yang di kanan lebih bahagia. Jadi terkadang saling bersaing, mungkin memanipulasi diri sendiri untuk menunjukkan siapa yang lebih bahagia, kayak gitu. Ketika berpisah memang kayak ada sebuah kompetisi mungkin, atau dalam hati saling bersaing untuk menunjukkan kalau kita baik-baik aja, atau kamu yang di sebelah kiri ini merasa kamu nggak boleh terlihat lemah, jadi kamu menunjukkan, kamu nge-up kebahagiaan kamu supaya dia tahu. Tapi ternyata ya terkadang yang di kanan ini jauh lebih bahagia daripada kamu, meskipun kalian udah berpisah. Jadi kamu ngerasa ya makin kebingungan juga mungkin kamunya ya gitu. Dan aku ngerasa orang yang di sebelah kiri ini makin berharap sama orang yang di sebelah kanan, meskipun ini udah ada yang gak ketemu lagi, gak bicara lagi, udah pisah gitu, udah separation ya. Yang di kiri ini kayak masih berharap, mungkin karena dia melihat orang yang di sebelah kanan semakin makmur, orang yang di sebelah kanan ini mungkin semakin berkembang, semakin bahagia, semakin bersahaja juga ya gitu. Jadi ada keinginan orang di sebelah kiri itu kayak pengen lagi bersama gitu kan, pengen bersama lagi gitu, tapi tetap masih merasa gengsi untuk mengungkapkan itu semua. Jadi aku ngelihat orang yang di sebelah kiri ini ada yang memang mencari orang lain yang lebih baik, atau secara finansial, secara materi itu ya lebih gitu. Jadi dia bisa menunjukkan kalau dia mampu lebih hebat mungkin daripada orang yang di kanan gitu. Jadi ada yang di sebelah kiri ini mau bersama yang lain karena materi ya gitu. Tapi ada juga yang ini memang yang di sebelah kiri udah sadar apa kesalahannya. Dia lakukan berbagai macam cara pun untuk bersama yang lain, tapi dia merasa tidak bahagia. Ketika kebenaran terungkap bahwasanya dia tidak mampu bahagia bersama yang lain, disitulah dia menyadari kalau orang yang di kanan ini penting buat dia. Apalagi orang yang di kanan ini mungkin udah lebih bahagia, atau memang gak pura-pura bahagia. Jadi yang di kiri ini merasa ya memang dia yang belum mampu membahagiakan selama ini. Jadi ada rasa bersalah juga ya ketika seseorang sudah pergi di hidupnya, atau seseorang ini sudah sama yang lain. Orang yang di kiri ini merasa apapun yang dia lakukan itu semua sia-sia, karena kebahagiaan itu memang udah pergi dari hidupnya. Kebahagiaan itu adalah ini ya, orang yang di kanan gitu. So yang di kiri ini kayak pengen minta maaf, atau pengen adanya kesempatan kedua supaya bisa seperti dulu lagi. Jadi yang di kiri ini pengen banget bersama lagi dengan orang yang kanan ya. Oke, sekarang yang di kanan, kalau orang yang di kanan ini aku sih ngeliat mungkin memang sudah ada yang lain ya. Bagi kamu yang merasa di sebelah kanan, kamu memang udah ada yang lain atau sudah dekat dengan kamu. Sedangkan yang di kiri ini mungkin masih single, atau yang di kiri ini sering merasa sendiri. Jadi kalau yang di kiri
udah ada yang lain. Aku sih ngelihatnya yang di kiri sering merasa sendiri, kemana-mana sendiri, atau punya dunianya sendiri karena hatinya hampa, hatinya kosong gitu ya, entah sama siapapun dia. Sedangkan sama yang di kanan, kalau yang di kanan ini beberapa memang udah ada yang dekat ya. Yang di kanan ini sudah ada yang lain, bahkan yang di kanan sudah berkomitmen sama orang lain. Atau sih jangan-jangan ya, jangan-jangan ini dua orang, maksudnya kalian itu memang sama-sama mungkin sudah punya yang lain, itu maksudnya ya, bisa ada yang kayak gitu. Jadi kalau yang di kanan ini dia sudah bersama yang lain, tapi kayak berat banget bebannya karena dia kehilangan gitu. Aku merasa yang di sebelah kanan ini sangat mencintai orang yang di sebelah kiri ya. Ada rasa ingin bersama juga dengan orang di sebelah kiri ini lagi gitu. Karena ini cintanya kuat ya. Ada yang memang ini koneksi twin flame, ada koneksi soulmate ya, tapi yang kuat energi twin flame. Gitu. Ini kejadian-kejadian yang seperti bercermin atau berkaca begitu. Jadi kalau orang yang di kiri dulu semena-mena, acuh nggak acuh, sekarang orang yang di kanan yang begitu. Ini yang di kanan memang sudah merasakan kebahagiaan sama yang lain ya. Mungkin yang di kanan mendapatkan orang yang lebih baik daripada orang yang di kiri. Tapi dia tetap merasa berat banget menjalani semuanya karena dia kehilangan. Ini yang di kanan ya, true desire-nya, keinginannya itu sebenarnya bisa bersama ini, orang yang di kiri. Tapi ya bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Aku rasa ini seperti cinta yang tidak bisa memiliki ya. Kalian berdua masih saling mencintai, tapi kalian gak bisa bersama. Karena ada yang memang sudah punya ikatan dengan yang lain ya. Ini yang di kanan kangen banget sebenarnya, rindu banget momen-momen hal-hal manis gitu, kenangan-kenangan manis sama orang di sebelah kiri. Jadi aku rasa ini dua orang yang sama-sama belum move on, belum melupakan, dan masih saling mencintai ya, bahkan saling rindu. Cuma kalian berdua itu diam-diam menahan semuanya. Kalian berusaha mengubur cinta itu, tapi tetap aja kalian sulit. Kalian itu kayak butuh waktu yang lama mungkin. Karena sama siapapun kalian sering banget jalan masing-masing atau sering banget melamun. Dianya sering merasa kosong, yang kanan juga ini, kamu yang merasa di kanan, kamu tuh juga sering ngerasa kosong gitu. Ngerasa kosong itu dalam arti ya, raga kamu, fisik kamu bisa dengan yang lain, tapi hati dan pikiran kamu ke dia terus gitu. Sampai ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus kayak gini? Kalau memang cinta, kenapa kita nggak bisa memiliki? Terus sampai ada yang mencari pencerahan ya. Cari pencerahan bisa dari guru spiritual atau dari tokoh agama, atau pencerahan seperti ini ya, nonton pencerahan dari tarot, atau ya memang konsultasi kayak gitu. Karena memang ini butuh proses healing yang panjang ya. Beberapa memang masih ada rasa sakit hati gitu. Jadi ini kalau orang yang di kiri itu sulit melupakan karena masih ada rasa sakit hati dan rasa nggak terima. Mungkin dia nggak rela kalau orang yang di kanan bersama yang lain. Sedangkan kalau yang di kanan ini masih belum melupakan, karena yang di kanan ini kayak ada rasa
overthinking tentang nanti gimana nasib orang yang di kiri ini. Apa ada orang yang mengerti dia? Apa ada orang yang mampu membuat hidupnya lebih baik? Mungkin yang di kanan ini yang selama ini sering melengkapi orang di sebelah kiri. Mungkin yang di kanan adalah orang yang sering banget berusaha membahagiakan orang di sebelah kiri. Jadi ketika kalian nggak bersama, yang di kanan ini sering banget khawatir tentang masa depan orang yang di sebelah kiri atau kebahagiaan orang di sebelah kiri. Soalnya kan rasa sayangnya gede ya. Jadi kalau ini udah sayang banget, udah bucin lah istilahnya ya, dia ngerasa ya kayaknya cuma gue yang bisa bahagiain lo. Kalau lo sama yang lain gimana? Apa hidup lo lebih baik atau hidup lo makin amburadul? Nah, ada yang merasa seperti itu. Tapi ya kalau seperti ini situasinya sudah sangat sulit, tidak memungkinkan lagi, memang harus mulai melepas ya, mulailah mengikhlaskan. Terkadang kita berusaha menggenggam sesuatu, kalau memang itu tidak ditakdirkan buat kita, ya kita bagaimanapun berjuang juga nggak akan bisa bersama gitu. So ya cobalah untuk menerima takdir dan menjalani takdir masing-masing gitu. Kita memaksakan diri juga ya itu jadi obsesi namanya ya, dan kurang baik dan bisa menyiksa diri sendiri. Ini ada kartu all tied up, woman holding a coin, first chakra. So yang di kiri ini aku merasa terikat banget sama orang yang di kanan, merasa bergantung banget sama orang yang di kanan. Dia itu ngerasa ya cuma lo yang ngertiin gue, cuma lo yang sabar ngadapin gue, jadi gue juga gak rela lo sama orang lain. Nah ada yang ngerasa kayak gitu ya. Terus dia ini sekarang mungkin lagi ada yang memang fokus finansial, ada yang memang mungkin krisis finansial, atau dia bersama orang lain karena finansial gitu ya. Jadi yang di kiri ini kekurangan motivasi untuk berjuang ya. Bisa memang karena dia itu dari dulu udah hidup enak, atau memang nggak punya mental untuk berjuang. Jadi ini kejadian di masa lalu, ini dari dulu dia nggak memperjuangkan orang yang di kanan. Jadi kalau ada masalah itu ya nggak ada motivasi untuk berjuang gitu. Jadi kayak cuma penyesalan, cuma rasa bersalah yang menghantui gitu ya. So orang yang di kiri ini kayak pengen sebenarnya ya, andaikan memang ada keajaiban, dia pengen memutar waktu, atau ya seandainya waktu bisa diputar gitu, dia pengen kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya, karena dia menyadari juga kalau dia nggak berjuang selama ini untuk orang yang sudah sabar menghadapi dia. Dan ini kan nggak balance kalau orang yang di kanan terus menerus sabar juga, sedangkan orang yang di kiri nggak berjuang, ya itu bukanlah suatu keseimbangan. Sedangkan cinta itu kan harus seimbang ya, seimbang, memberi, menerima, berkorban, dan ada yang dikorbankan gitu. Itu sih. Oke, kita lihat lagi ya. Indecision. Oke. Thinking woman, happy family. Oke. So yang di kanan ini aku rasa sudah banyak orang-orang yang bikin dia bahagia, terutama orang yang ada di sisinya. Mungkin sekarang dia mendapatkan soulmate-nya. Mungkin yang di kanan ini sekarang dapat orang yang lebih baik ya. Bisa memang ini tentang ya, karena dia baik makanya dia dapat pasangan yang baik gitu ya. Jadi kalau ini orang yang sering bersabar,
menghadapi orang di sebelah kiri, ya Tuhan kan kasih keadilan buat dia, memberikan dia juga pria atau wanita yang sepadan dengan dia gitu ya, yang baik untuk dia. Tapi yang di kanan ini meskipun dikelilingi oleh orang yang bikin dia bahagia atau pasangan yang bikin dia bahagia, tapi tetap aja yang di kanan masih kepikiran sama orang yang di sebelah kiri, karena ini cinta yang kuat ya. Ada yang memang sudah lama bersama atau memang sudah banyak yang dilewati, sudah banyak yang dijalani, sudah banyak yang dilakukan, jadi kayak merasa terikat. So yang di kanan masih memikirkan orang di sebelah kiri gitu ya. Dan terkadang yang di kanan merasa kebingungan, dia bingung mau menentukan pilihan gitu, karena ada memang yang di sebelah kanan ini pengen kasih kesempatan lagi buat orang di sebelah kiri, tapi ya ada juga yang memang gak mau lagi menoleh ke belakang, jadi mau melihat masa depan aja, mau melangkah ke depan kayak gitu ya. Oke. Next kita lihat lagi ya. Free yourself. Flirt. Religious factor. Oke. So ya. Jadi aku ngerasa ini memang kalian harus melepaskan beban, harus ngerilis, harus membebaskan diri kamu. Mungkin karena ini kan bisa dibilang hubungan yang toksik ya selama ini gitu. Jadi kondisi yang toksik, suasana yang toksik dalam hubungan inilah yang membuat kalian gak bisa bertahan selama ini. Jadi mau bertahan ataupun mau melepas ya, mau gak mau harus membebaskan dulu energi toksik itu ya. Bebaskan diri kamu dari ya racun-racun yang ada dalam hubungan ini gitu. Entah itu rasa sakit hati, kecewa, atau rasa nggak rela, nggak ikhlas. Nah itu sebenarnya harus dibebaskan dari dalam diri kita, karena mau bertahan ataupun melepas intinya kan harus ikhlas gitu. Kita bertahan juga ya harus ikhlas menerima dia apa adanya, tapi kalau kita mau melepas juga kita harus ikhlas supaya kita memaafkan semuanya, berdamai dengan apa yang terjadi, dan kedepannya kita bisa melangkah dengan lancar gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi bebaskanlah energi-energi toksik itu. Kemudian memang ya aku rasa ketika kalian masih bersama kemarin-kemarin itu ya ada beberapa yang memang mungkin sekedar masih main-main aja, ada yang memang masih immature saat itu. Immature itu ya memang saat itu belum dewasa, jadi masih ada rasa egois, keras, kasar gitu kan. Tapi ternyata ya itu kan membawa arah yang gak baik sebenarnya dalam hubungan ini kayak gitu. Jadi itu jadikanlah pelajaran, jadikanlah itu sebagai sebuah pengalaman berharga, kalau sebenarnya hubungan itu gak bisa dipermainkan, gak bisa diperlakukan dengan seenaknya. Jadi kita tuh gak boleh mencintai dengan cara yang salah. Kita tuh harus mencintai dengan cara yang benar gitu, supaya hubungan bertahan. Karena ini tuh memang benar-benar berpisah atau benar-benar udah nggak bicara, nggak ketemu, karena tidak ada yang seimbang gitu ya. Dalam arti mungkin ada salah satu yang berjuang, salah satu maunya diperjuangkan kayak gitu. So ya kalau yang salah satu terus-menerus bersabar, salah satunya enggak, kan itu hubungan enggak akan berhasil. Dan ada juga di sini memang yang punya perbedaan. Jadi kalau cuma salah satu yang berjuang, hubungannya juga chaos, hubungannya kandas juga kan. Jadi ya berbeda apapun kalian, berbeda karakter, kalau memang
cintanya membawa kebaikan itu sebenarnya harus berjuang bersama kalau mau bertahan gitu. Dan ini tuh sebenarnya aman untuk dicintai ya, aman untuk mencintai gitu. Cuma siapapun ya di antara kalian yang masih punya banyak toxic, itu cara mencintainya mungkin yang salah ya. Jadi orang yang cara mencintainya salah itu dia masih bawa egonya, dia bawa kekerasan hatinya, dia bawa kasarnya dia bawa masalah-masalah hidupnya, terus dia melampiaskan dengan orang yang dia cintai. Jadi ya toksik banget jadinya hubungan ini gitu. Dan ada memang yang ketika sudah berpisah baru sadar kalau orang itu sangat berharga buat dia, terutama orang yang selalu mengerti atau selalu bersabar menghadapi orang yang masih immature itu ya, yang masih belum dewasa saat itu ya. Aku sih ngerasa pastilah kehilangan ya, kehilangan banget. Apalagi kalau orang itu sekarang sudah sangat dewasa, sudah berpikir luas ya, dia menyadari kalau orang yang selama ini menerima dia, bersabar menghadapi dia itu sebenarnya yang terbaik buat dia. Tapi ya kalaupun takdir memang enggak mempersatukan kalian, ya anggap aja ini jadi pelajaran hidup ya, pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik supaya kedepannya kita bisa mencintai dengan cara yang benar, terutama mencintai dengan lembut dan mencintai dengan ketulusan kayak gitu ya. Oke, jadi inilah love life-nya elemen tanah ya, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.